Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali pada hari Sabtu ini. Kita bertemu kembali untuk mempelajari materi pada mata pelajaran prakarya khususnya di kelas 8. Gimana? Udah pada semangat belum? Udah nggak siap mau belajar? Ya dong, harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan duduk yang rapi, tengadahkan tangan kalian bersama, berdoa dengan khusyuk agar materi yang kalian dapatkan pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Yuk, kita baca doa. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pembacaan doa sudah selesai. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan sebuah materi pokok. Sebenarnya materi pokok itu masih berkaitan dengan sifat, karakter, jenis dari bahan lunak. Yang mana bahan lunak di sini yang akan kita pelajari itu banyak sekali bahan-bahannya. Maka dari itu Ibu setiap pertemuan akan memberikan beberapa bahan saja yang bisa kalian pahami. Kalau terlalu banyak takutnya kalian juga bingung. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahasnya pengolahan bahan lunaknya itu dari getah. Nah, getahnya itu salah satu getah yaitu getah nyatu namanya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi lebih panjang, lebih dalam lagi, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dulu. Tujuannya masih sama ya, tetapi lebih spesifik ke getah nyatu. Ada apa saja? Yang pertama kita bisa lihat di sini, mengidentifikasi berbagai jenis bahan lunak. Nah, kita sudah mengidentifikasi salah satunya itu hari ini tentang getah nyatu ya. Kemudian yang kedua itu ada memahami sifat bahan lunak. Bahan lunak yang kita pelajari hari ini ya getah nyatu. Kita akan mengetahui sifat dari getah nyatu itu seperti apa sih. Kemudian yang ketiga, memahami karakter bahan lunak. Dan yang keempat, memahami teknik pengolahan bahan lunak. Kalau kalian bingung, sebenarnya untuk tujuan pembelajarannya di pelajaran prakarya itu secara garis besarnya saja. Tetapi setiap pertemuan di video pembelajaran hari ini, setiap pembelajaran video, Ibu akan menyampaikan secara spesifiknya, yaitu memahami semuanya itu dari getah nyatu. Nah, oke, sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk materi, yaitu pengolahan getah nyatu. Ya, getah nyatu, kira-kira kalian semuanya sudah pada tahu belum sih getah nyatu, atau mungkin bahkan baru mendengar istilah dari getah nyatu? Mungkin kalian sering mendengarnya getah pohon apa ya, pisang, mangga ya, rambutan gitu kan. Nah, kalau ini getah nyatu. Getah nyatu itu adalah pohon. Pohonnya itu bernama nyatu. Pohonnya bernama nyatu, yang diambil itu bahannya itu getahnya, sehingga disebut dengan getah nyatu. Nah, untuk pohon nyatu ini adanya, tumbuhnya, terletaknya itu di sebuah kepulauan di Indonesia. Ada yang tahu tidak di mana letak tumbuh dari pohon nyatu tersebut? Nah, iya itu. Iya itu maksudnya. Getah nyatu itu letaknya ada di Kepulauan Kalimantan, ya, Kalimantan. Nah, bisa kalian lihat di sini, Pulau Kalimantan itu memiliki sebuah hutan yang tropis. Nah, sehingga menyimpan banyak sekali aneka flora. Flora itu tumbuhan ya, aneka tumbuhan yang mana sudah sangat lama dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.
terutama oleh suku Dayak. Pemanfaatan sumber daya hutan tersebut tentunya diiringi dengan kesadaran manusia itu sendiri untuk menjaga, melestarikan hutannya itu. Nah, kemudian suku Dayak itu sangat memperhatikan pelestarian hutan sebagai habitat flora dan fauna juga untuk kelangsungan hidup mereka, karena sangat menjaga itu karena mereka juga untuk melangsungkan kehidupannya, mereka itu membutuhkan flora dan fauna yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak bisa makan kalau misalkan hutan yang mereka tempati itu tidak dijaga dengan baik atau rusak ya, karena mereka makan hidup itu ya berasalnya dari situ gitu kan. Nah, kemudian salah satu pohon yang hidup di Kalimantan itu tadi Ibu sebutkan yang disebut dengan pohon nyatu, yang mana pohon nyatu itu sudah lama banget menjadi bahan baku pembuat kerajinan. Nah, yang dimanfaatkan dari getahnya. Nah, kemudian kerajinan yang sering dibuat dari getah nyatu itu, salah satunya itu sering dijumpai di sebuah kabupaten Kapuas, namanya Kapuas ya, di sekitar daerah Kalimantan Tengah ya. Nah, kemudian kenapa sih di daerah Kalimantan tersebut mereka memilih getah nyatu sebagai salah satu penghasil kerajinan mereka, yang mana kerajinan ini juga bernilai ekonomis sehingga membantu keberlangsungan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Nah, karena apa? Karena getah nyatu itu adalah salah satu pohon yang mana dia itu mudah sekali berkembang, yang mana dia itu mudah sekali tumbuh berkembang biak dalam waktu yang singkat. Nah, jadi nggak heran nih kalau di Kalimantan itu kita dapat menemui jenis kerajinan getah nyatu ini dengan mudah, karena walaupun penggunaannya cukup banyak sekali digunakan untuk kerajinan, tetapi pohonnya itu nggak cepat habis, nggak yang kayak punah gitu kan. Enggak, tetapi getah nyatu itu salah satu pohon yang mudah sekali berkembang biak, sehingga walaupun digunakan banyak untuk kerajinan, mereka tidak punah, masih ada kok. Nah, kemudian pohon nyatu itu tumbuh di tanah berawa dan sebagian pada tanah kering dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir, serta daerah banyak hujan pada ketinggian 20-500 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi itu kriteria atau ketentuan si pohon nyatu itu bisa tumbuh tadi di tanah-tanah yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kemudian getah nyatu itu merupakan tanaman endemik. Nah, Kalimantan Tengah yang hanya tumbuh di 2 wilayah tertentu di provinsi tersebut, yaitu di Kabupaten Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. Nah, pada umur 8 bulan dan ketinggian 8 meter, pohon nyatu dianggap sudah layak dipangkas dan diambil getahnya. Namun harus sesuai ketentuan ketua adat agar pelestarian dapat terus terjaga. Jadi apabila kita mau mengambil getah nyatunya itu tidak boleh asal mengambil, kita harus mengetahui dulu nih usia dari getah nyatu tersebut. Usianya itu pada umur 6 bulan dan kemudian dia juga ada di ketinggian 8 meter. Dan juga tidak boleh asal mengambil karena harus melaporkan atau mendapatkan izin dari ketua adatnya. Wah, luar biasa ya, di daerah Kalimantan itu mereka sangat menjaga kelestarian hutannya sehingga tidak ada orang yang mengambil secara anarkis lah. Mereka benar-benar menjaga adat dan norma-norma yang berlaku di sekitar sana. Gimana kira-kira beberapa gambaran dari pohon nyatu dan getah nyatu yang ada di Kalimantan ini? Kira-kira kalian sudah pada paham belum? Insya Allah ya, semoga kalian mengerti. Kemudian selanjutnya nih, Ibu akan membahas bahan-bahan apa saja sih yang kita perlukan kalau kita mau menggunakan atau membuat kerajinan dari bahan nyatu. Yuk kita simak. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian bahan yang kita perlukan, bahan yang kita siapkan untuk membuat kerajinan dari getah nyatu itu, yang pertama ada getah nyatunya dulu ya, getah nyatu, kemudian air panas yang selalu dalam rebusan, kemudian air dingin, dan yang keempat pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintesis. Itu beberapa bahan yang perlu kalian siapkan. Kira-kira siap nggak?
Mungkin siap, tapi untuk mendapatkan getah nyatunya kayaknya susah ya, karena harus kita ke Kalimantan dulu. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita tidak bisa mempraktekannya langsung, yang penting kita mengetahui dulu karakter, sifat, dan pengolahan-pengolahan dari getah nyatu ini. Bahan ya, bahan, kemudian sekarang itu alat. Alatnya ada apa saja? Bisa kita lihat sebentar ya. Alatnya itu yang pertama ada gunting, kemudian ada sendok, ada botol, ada kuas, sama papan kayu. Itu yang harus kalian siapkan untuk membuat kerajinan dari bahan nyatu. Kemudian untuk produk kerajinan bahan nyatu nih ya. Untuk produk kerajinan bahan nyatu. Produk kerajinan bahan nyatu yang dibuat pengrajin didominasi untuk perahu naga atau perahu burung tingang ya. Jadi biasanya itu masyarakat Kalimantan itu membuat kerajinan dari bahan nyatu itu dibuat untuk sebuah perahu naga dan burung tingang ya, burung tingang. Perahu burung tingang merupakan perahu yang menggambarkan suku Dayak kala berperang. Jadi ternyata bukan hanya sekedar kreativitas, bukan hanya sekedar kerajinan, tetapi memiliki sebuah makna filosofis tertentu, yang mana katanya kalau kerajinan yang bentuknya perahu burung tingang itu menggambarkan dari suku Dayak pada saat mereka itu berperang. Nah, selain itu perahu yang digunakan dalam upacara adat tiwah, upacara mengantarkan tulang orang yang sudah meninggal. Nah, selain perahu, untuk kerajinan getah nyatu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang ya. Nih Ibu kasih sedikit gambarnya nih di sini nih. Barangkali kalian bingung seperti apa gitu bentuknya. Nih ada di samping. Kemudian juga kerajinan getah nyatu itu menarik. Tidak hanya karena warna-warnanya saja yang terang. Nah, berarti salah satu keunikan dari getah nyatu itu juga kerajinannya itu warnanya itu cukup terang-terang yang dipilih ya, lumayan mencolok warnanya. Bentuknya pun unik ya, unik sehingga sangat cocok digunakan jadi pajangan atau pelengkap dekorasi ruang. Harga kerajinan getah nyatu itu relatif terjangkau, jadi insya Allah harganya itu terjangkau. Kalau mungkin sekarang kalian tidak bisa membuat kerajinan dari getah nyatu, suatu saat nanti barangkali kalian pergi ke Kepulauan Kalimantan, beli oleh-oleh kerajinan getah nyatu, karena harganya katanya relatif terjangkau. Nah, untuk menentukan harganya itu mahal atau tidak dari kerajinan getah nyatu itu dilihat dari dua unsur. Yang pertama dari bentuknya terlebih dahulu, dan yang kedua dari ukurannya. Jadi semakin bagus bentuknya, semakin besar ukurannya, kemungkinan itu semakin mahal. Sedangkan kalau bentuknya semakin kecil dan ukurannya pun kecil ya, bentuknya itu tidak yang sulit gitu ya, insya Allah harganya terjangkau. Jadi kantong kita insya Allah aman. Lanjut, kemudian di sini ada proses kerajinan getah nyatu. Jadi proses pembuatannya ya. Proses pembuatan getah nyatu, perebusan pertama dulu nih. Perebusan pertama itu tadi dilakukan dengan cara mencampurkan sedikit minyak tanah untuk memisahkan batang pohon dengan getahnya. Kemudian perebusan kedua cukup dengan air, yang mana perebusan kedua ini memisahkan antara getah nyatu dengan minyak tanah. Setelah getah pohonnya itu terkumpul, dilakukan perebusan terakhir untuk menambahkan warna pada getah tersebut, diberi pewarna ya untuk biar menarik. Kemudian proses pewarnaannya itu menggunakan bahan-bahan yang alami, apa saja seperti daun yang memiliki kekhasan warna tertentu, hitam, hijau, merah, kuning, atau coklat. Namun sekarang banyak juga pengrajin yang menggunakan pewarna cat sintesis seperti cat minyak untuk memberikan sensasi lebih cerah. Jadi itu dia. Jadi proses pembuatannya itu dilakukan dengan perebusan ya, 3 kali perebusan untuk mendapatkan getah yang baik dan juga pewarnaannya. Nah, ini dia sifat dan karakter dari getah nyatu, ada sekitar 5 poin. Yang pertama di sini getah nyatu itu merupakan getah dari pohon nyatu. Nah, yang mana getahnya itu berwarna putih, warna aslinya ya, warna aslinya itu putih. Kemudian yang kedua, warnanya
putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Jadi kalau kita kasih warna, pewarna itu dia mudah larut sehingga warna putihnya sudah tidak bisa terlihat. Jadi mudah diwarnain. Yang ketiga, berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jadi warnanya lebih alami, walaupun ya katanya kalau untuk sekarang banyak yang sudah menggunakan cat sintesis bukan cat alam. Tetapi sebaiknya menggunakan yang warna alami agar warnanya lebih bagus, tidak begitu mengkilap karena pakai warna pembuatan atau warna buatan cat sintesis. Kemudian yang keempat, jika ingin dibentuknya lebih mudah, maka kita harus merebusnya itu terlebih dahulu agar bahannya lunak dan elastis ya, elastis itu tadi dengan merebus sebanyak 3 kali rebusan agar mendapatkan getah yang baik, yang bagus hasilnya. Yang kelima, jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Nah, itu dia beberapa sifat dan karakter dari bahan nyatu. Nah, gimana anak-anak? Kira-kira udah pada paham, udah pada ngerti belum tentang getah nyatu? Semoga kalian semua mengerti, semoga kalian memahami ya yang tadi Ibu sudah jelaskan. Yang Ibu sudah berikan contoh beberapa contoh-contoh dari kerajinan dari getah nyatu. Walaupun kita belum bisa mempraktekannya ya, yang penting kita sudah mengetahui ternyata Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya ya. Ada getah nyatu yang mungkin kalian ada yang baru mendengar atau mungkin sudah ada yang mendengar juga. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Ibu akan berikan kesimpulannya pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengolahan dari pohon nyatu atau dari getah nyatu. Getah nyatu itu salah satu getah yang berasal dari pohon nyatu yang mana berasal dari daerah Kalimantan, yang mana warna aslinya itu warna alaminya berwarna putih ya. Kemudian untuk getah nyatu ini dibuat banyak kerajinan, aneka kerajinan seperti perahu burung tingang, kemudian juga gambar-gambar para prajurit Dayak yang ada di suku Kalimantan, di Kepulauan Kalimantan, yang mana karena getah nyatu itu berasal dari daerah Kalimantan. Getah nyatu ini banyak sekali digunakan untuk kerajinan di daerah Kalimantan karena getah nyatu ini memiliki nilai ekonomis yang cukup bagus juga, dan pohonnya juga mudah berkembang biak sehingga untuk proses pembuatannya tidak menyusahkan warganya untuk mencari getah tersebut. Untuk pengolahannya, getah nyatu itu harus direbus sebanyak 3 kali untuk mendapatkan getah yang baik ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan kepada kalian semua. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan soal di e-learning ya. Bagi yang menyimak video ini dengan baik, insya Allah akan mendapatkan nilai yang maksimal karena semua soal yang Ibu berikan itu ada di video materinya ya. Ibu cukupkan pertemuan kali ini, kurangnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa hubungi Ibu lewat WA ya. Terima kasih Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.